Kita lanjutkan pada bagian yang kedua, pembahasan tentang pengeluaran agregat dan keseimbangan output. Ini merupakan materi pertemuan keempat mata kuliah makroekonomika pada prodi manajemen kelas 3A, 3B, dan 3U pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada bagian 2 ini, kita akan membahas tentang investasi dan keseimbangan output. Pada bagian ketiga kita akan membahas tentang multiplier. Investasi merujuk pada pembelian terhadap bangunan dan peralatan baru, tambahan persediaan yang kesemuanya menambahkan pada cadangan modal perusahaan. Begitu komponen investasi ditentukan oleh rumah tangga untuk membelinya, itu sudah berada di luar kendali perusahaan. Jadi, perubahan persediaan adalah produksi dikurangi penjualan. Kalau nggak semuanya produksi itu laku, maka itu ada inventory, ada persediaan. Investasi yang diinginkan atau direncanakan merujuk pada tambahan cadangan modal dan persediaan yang direncanakan perusahaan. Investasi aktual, jumlah aktual investasi yang terjadi, itu termasuk hal-hal yang tidak direncanakan. Untuk saat ini asumsikan bahwa investasi yang direncanakan itu tetap, artinya tidak berubah dengan berubahnya pendapatan. Ketika sebuah variabel diasumsikan tidak tergantung pada tingkat perekonomian, itu disebut sebagai variabel otonom. Pengeluaran agregat expenditure, AI. Untuk menentukan pengeluaran agregat yang direncanakan, tambahkan belanja konsumsi ke dalam belanja investasi yang pada setiap tingkat pendapatan sehingga AE sama dengan C plus I. AE itu C plus I. Jadi kalau C itu sama dengan 100 plus 0.75 Y, sedangkan I-nya adalah 25, ya tinggal kita tambah aja di situ. Maka AE itu adalah 125 plus 0.75 Y. Kan di situ. Yang naik di atas biru itu. Ya besarnya tambah 25. Pada makroekonomika, keseimbangan pada pasar barang adalah pada suatu titik di mana pengeluaran agregat, AE tadi, sama dengan output agregat. Agregat output atau output agregat dibagi Y adalah agregat expenditure. AE sama dengan C plus I. Equilibrium, keseimbangan yang terjadi ketika Y sama dengan AE. Atau Y sama dengan C plus I. Tidak seimbang ketika lebih besar dari C plus I. Aggregate output, planned aggregate expenditure, bisa inventory investment greater than planned. Actual investment lebih besar dari investment yang direncanakan. C plus I lebih besar dari Y. Expenditure agregat yang direncanakan lebih besar dari agregat output. Investasi inventory lebih kecil dari yang direncanakan. Terdapat inventory yang tidak direncanakan yang di disinvestment. Penyesuaian persediaan. Kita lihat gambar ini antara agregat expenditure dengan garis 45 derajat, maka
di atas keseimbangan, di atas Y sama dengan C plus I, itu ada unplanned dan tidak direncanakan, tapi meningkat. Inventorinya meningkat meski tidak direncanakan. Di bawah equilibrium itu unplanned fall in inventory. Jadi persediaan yang berkurang, yang lebih kecil dari yang di titik keseimbangan. Misalnya di situ pada saat income atau pendapatan 200, maka itu kita lihat agregat expenditure-nya itu 275. Padahal kemudian inventorinya berkurang sebanyak 75. Karena unplanned itu 200. Terus ya agregat expenditure-nya 275. Kemudian pada pendapatan 800 itu unplanned agregat expenditure itu meningkat, ya inventorinya yang meningkat. Outputnya lebih rendah dibandingkan dengan agregat expenditure-nya. Penyusunan jadwal pengeluaran agregat. C plus 100, C sama dengan 100 plus 0.75 Y. I 125. Maka agregat expenditure itu kan 125 plus 0.75 Y. Kalau kita lihat di sini misalnya output atau income-nya 100, 200, 400, 500 dan selanjutnya, maka agregat konsumsinya itu kita masukkan C sama dengan 100 plus 0.75 Y kan. Jadi pada saat output, pada saat pendapatan 100, maka konsumsinya 175 ya. Plan investment yang direncanakan 25, maka agregat expenditure-nya itu kan 200. Jadi ini ada selisih pengeluarannya 200 tapi pendapatannya cuma 100, maka ada inventory minus 100. Keseimbangan tidak. Kita lihat keseimbangan terjadi ketika outputnya 500, income-nya 500. Sudah agregat konsumsinya 475 ditambah 25 investasi, maka pengeluarannya 500. Lebih dari itu, pendapatan lebih dari 500, maka kita lihat itu inventorinya positif. Kalau kurang dari 500, inventorinya negatif. Unplanned inventorinya kekurangannya negatif. Jadi unplanned inventory change itu kan selisih antara pendapatan dikurangi C plus I. Sedangkan equilibrium itu Y sama dengan A, agregat expenditure. Menentukan keseimbangan output secara aljabar. 1 Y sama dengan C plus I. 2 C sama dengan 100 plus 0.75 Y. 3 I sama dengan 25. Dengan mensubstitusikan persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan 1 diperoleh Y sama dengan 100 plus 0.75 Y plus 25. Sehingga 100 Y sama dengan 100 plus 0.75 Y plus 25. Hanya ada satu nilai Y yang benar. Itu dapat diperoleh dengan menyusun ulang persamaan Y minus 0.75 Y sama dengan 100 plus 25. Sehingga Y dikurang 0.75 Y sama dengan 125. 0.25 Y sama dengan 125, sehingga Y 125 dibagi 0.25 sama dengan 500. 500 ketemu di angka keseimbangan output. Tadi juga sama pakai tabel. Cuman ini kan lebih powerful kalau pakai aljabar. Pendekatan tabungan investasi untuk mencapai keseimbangan. Kita lihat agregat output.
agregat income Y plus konsumsi. Bagi rumah tangga Y sama dengan konsumsi plus investasi plus saving. Konsumsi plus saving. Saving masuk ke financial market, ya. Dia dapat pendapatan dari bekerja di perusahaan, ya, agregat outputnya Y, kemudian dibayarkan ke rumah tangga. Dari rumah tangga itu dikonsumsi dan saving. Tabungan merupakan kebocoran aliran belanja. Jika investasi yang direncanakan sama dengan tabungan, maka pengeluaran agregat yang direncanakan sama dengan output agregat. Nah, disitulah keseimbangan. Plan investment dan agregat expenditure C plus I. Financial market ke situ. Output agregat akan sama dengan pengeluaran agregat yang direncanakan hanya jika tabungan sama dengan investasi yang direncanakan. Saving sama dengan investment. Agregat saving and plan investment dalam billion dollars, agregat income Y dalam billion dollars. Demikian pada bagian 2 ini sudah dibahas tentang investasi yang merupakan bagian dari pengeluaran agregat expenditure, yaitu konsumsi ditambah investasi. Juga sudah dibahas tentang keseimbangan output. Pada bagian 3 akan dibahas tentang pengganda, multipliers.